Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru. Kali ini ada tim dari Taraka Garage, yaitu ada Rifki. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa? 10 ya? 10. Tanggal 10 Agustus 2024. Kita berdua lagi mau datang ke acara Japanese Bike Fest di daerah Cinere. Jadi enak nih, dari rumah kita tinggal koprol. Jadi kita bawa si unyil-unyil 2 ini. Jadi kita lewat jalan-jalan kampung, udah nggak nyampe 5 menit kita nyampe. Oke, nanti kita akan liput seperti apa. Mudah-mudahan informasi ini selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, stay tune. Sampai di motor berat ya mas. Oke, kita sudah sampai di tempat lokasi, namanya Motor Brats. Ini daerah Villa Cinere Mas. Tempatnya keren banget. Terus teman-teman motor lagi pada. Ini dari jam 10, mereka dari jam 10 udah buka dan sampai jam 6 sore. Sekarang kita mau masuk. Yuk, let's go, kita lihat. Sekarang kita sudah Oke, ini dia. Wow. Jadi di sini di Motor Brats ini sebagian display, sebagian dijual ya, ya. Kita lihat suasananya dulu. Nanti baru kita lihat satu-satu. Oh, ini display kayaknya ya? Display semua. Yang tengah ini display nih. Yang pinggiran ini. Oh, yang di pinggirnya yang dijual nih. Wow, keren, keren. Oke, nah sekarang saya akan ketemu dengan salah satu official dari acara yang keren ini, yaitu Mas Gani. Oke, Mas Gani, apa kabar? Baik, sama-sama. Oke, nah senang nih saya bisa ketemu dengan Mas Gani. Ya. Saya akan tanya-tanya. Teman-teman juga mungkin pengen tahu. Ini acara pertama kali Mas ya? Ini pertama kali. Pertama kali dengan nama Japanese Bike Fest. Bike Fest. Oke, pertanyaan pertama. Oke, Mas Gani. Ya. Kok tiba-tiba ada konsep seperti ini Mas? Saya juga surprise sih. Keren banget. Gimana cerita awalnya Mas? Jadi awalnya dari 2017, aku waktu itu kuliah pengen suka dari dulu tuh sama Moge Tua. Karena kepincut film-film Andy Lau. Oh gitu. Oke, kuliahnya di Indonesia apa di luar? Indonesia. Oke. Nah, terus habis itu suatu saat pengen akhirnya udah waktu itu kepincut sama motor tua, yaitu Cyber 400 kayak gini motornya persis. Oh ini. Oke. Terus waktu itu udah aku sendiri mulainya awal-awal makin kesini ketemu ada teman-teman yang lain, banyak yang suka restorasi. Jadi ternyata di Indonesia tuh banyak yang suka motor kayak gini, cuman belum disatuin. Oh gitu. Aku yang nyatuin. Wah gitu. Hebat. Mas Gani punya workshop sendiri atau gimana? Nggak ada, cuman kebetulan aku kenal orang-orang hebat yang bisa ngebuat motornya itu jadi bagus. Oh gitu. Di daerah Cinere ada Mas, ada Om Tony. Om Tony, oh itu tempat spare part. Iya, tempat spare part. Itu tempat aku kalau beli parts di situ. Oh di situ. Aku ngebangun mesin di daerah Bintaro, ngecatnya di daerah Pondok Indah, gitu-gitulah. Apa motor pertama Mas? Motor pertamaku CBR 400. CBR 400. CBR 400. Ini motornya bukan? Bukan.
Cuman kebetulan motornya kayak gini. Oh, motor kayak gini. Oh, oke. Kok maksudnya unik ya? Mas Gani ini apa ya? Oke. Usianya udah berapa nih? 30-an? Aku kan udah 29. Iya, berarti generasi segitu kok bisa sukanya sama motor-motor gini ya? Orang tua atau apa? Influencernya siapa? Yang Enggak, pengaruhin? karena aku emang udah ke-stuck dulu dari kecil sering nonton film-film Andy Lau. Oh, bukannya kayak Kamen Rider bukan ya? Bukan, aku malah Andy Lau, suka banget film Andy Lau dari dulu dan sampai sekarang motor-motor baru keluar tetap nggak berpengaruh sama aku. Wah, gokil. Gitu. Harian naik motor apa, Mas? Biasanya aku kalau mau gian aku pakai Saber 900 kalau sekarang. Wow. Ya, Oke, nah sekarang saya tertarik nih. Di sini kita bisa lihat nih, ada namanya tim Ogre. Ogre, Ya, benar. jadi di flyernya juga ada Ogre-nya gitu ya. Benar. Oke, Ogre itu apa, Mas? Ogre itu sebenarnya perkumpulan motor-motor tua. Singkatannya tuh sebenarnya kita agak ngasal sih buatnya. Hah? Onigiri Revolution. Onigiri Revolution. Karena basicnya kita semua suka onigiri jadi kemana-mana. Onigiri itu apa sih? Kalau buat orang awam kan mungkin belum paham nih. Makanan Jepang yang Oh, ini, makanan. yang segitiga tuh bentuknya. Ya ampun. Biasanya tuh kita riding terus kalau nyari tempat istirahat makan onigiri. Makanya disangkain saya tuh salah satu jenis apa motor atau bukan? Onigiri makanan tahu, Mas. Onigiri, simple Kalau deh onigiri makanan. makanan tahu. Oh, Benar, oke. gitu. Ini saya lihat yang dipamerin ada kurang lebih 22 ya? 24 motor ya? 24 motor. Oke, ini dari teman-teman tim Ogre semua. Tim Ogre semua. Tim Ogre semua. Kalau mau gabung di tim Ogre boleh nggak sih orang umum? Atau- kita sih sebenarnya terbuka aja sih. Oh, Cuman oke. kalau untuk dalam komunitasnya kita sendiri kan udah kayak bener-bener keluarga banget. Jadi mungkin kita nanti akan buat satu grup lagi yang isinya teman-teman dari luar yang pengen gabung lah. Gitu. Oh, oke. Jadi Mungkin tim di luar nama Ogre. di luar Ogre ya. Oh, terbentuknya kapan sih, Mas? Ogre ini? Terbentuknya itu dari 2018. Wih, lama juga ya? Iya lumayan. Dan- Dulu berawal dari 3 orang lah. Dari 3 orang. Oh, salah satunya Aku. Wah, Benar. keren ya. Di tim Ogre yang paling senior usia berapa? Usia ada yang 42. 42 paling senior. Wih, 42 anak-anak paling muda ya. senior. Iya. Bisa main Rata-rata saya udah senior banget. yang penting motornya aja yang tua. Oh, Orangnya itu jangan. yang paling muda. Yang paling muda itu ada usia 22. Oh, 22 tahun ada. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan teman-teman yang suka nih motor gini. Apa tuh? Nyarinya di mana, Mas? Kan ini nggak gampang nih. Biasa tuh kita nyari paling cepat itu mulut ke mulut biasanya. Biasanya gitu, komunitas Biasanya ya, gitu. teman-teman Jadi, yang suka ya. biasanya orang awal ada yang ketemu di internet, banyak kan di internet sih. Oh, Cuman gitu. biasanya kalau motor yang kondisinya mulus, biasanya dari mulut ke mulut tuh. Iya, biasanya kolektor ya. Karena orang-orang itu biasanya nggak nge-share di internet, nggak nge-share apa. Iya. Jadi pada mulut ke mulut lah. Gitu. Biasanya malah misalnya saya dapet nih motor apa, misalnya katakan misalnya apa nih, CBR misalnya, dapat CBR ya. Itu biasanya teman-teman udah bisikin tuh. Ntar kalau misalnya lo mau lepas, kabarin gue pertama ya gitu. Itu bisa biasanya atau nggak biasanya temennya dia ada lagi. Iya, ada lagi gitu ya. Ya mulut ke mulut tuh Mas. Gitu. Oke, range harga, Mas. Kan kalau barang hobi ini harganya apa ya, nggak ada harga pasaran ya. Benar. Barang discontinue. Benar. Beli karena suka, karena memori gitu ya. Oke, kalau boleh tahu harga range-nya berapaan, Mas? Start dari paling basic berapa? Kita ambil dari CB 400 ya. Ya. CB 400 yang ngiket itu sekarang range-nya itu di harga 220-an. 220-an. Itu Itu ini kalau CB 600 kayak gini, ini biasa 150 sampai 160. Oke. Berarti kalau dari 24 ini yang paling murah lah istilahnya. Oke, yang paling murah Yang pasti paling murah mungkin populasinya masih agak banyak ya. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu Agak ya. banyak kayak CB 400 lah. Masih banyak ya? Masih banyak. Itu berapaan tuh? Iya, CB 400 ya sekitar segituan sih, sampai kayak tadi 200-an. 200-an ya? 200-an Lebih murah yang naik ini ya. banget. Ini tadi 100 berapa? Ini 150-an. 150-an. 150-an Berarti masih ada lah. lebih murah berarti. Sebenarnya gitu sih, cuma tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kalau ini kan motor baru di hitungannya. 2007. Nah, kalau tahun 98 ya bisa jadi 100 190 juga ada. Oh gitu. Oke, yang paling ada di sini yang paling wow ya, the most wanted-nya gitu, mungkin yang paling harganya paling wow gitu yang mana? Yang ada di Banjar sana 2. Oh, yang 2 itu. Ada 2 motor, cuma yang sebelah kanan, yang Honda NSR ya. Oh, kenapa? Karena dia itu teknologi sekarang kita pakai kunci. ya. Kalau dia ini masih pakai kartu. Hah?
Pakai Dia pakai kartu nyalainnya. Cuman kartunya nggak ada nih, nggak. Oh, kita lihat yuk. Wah, ini saya di motor ini agak-agak hal baru banget nih, Mas. Jadi kartunya nanti dimasukin ke sini, Om. Kartu kayak semacam chip gitu, Mas. Kayak kartu Sega. Oh, oke, terus Nanti dimasukin lewat Hah? sini. Plek, udah nyala semuanya. jadi di sini ya. Iya. Situ benar. Oh, ini mungkin di Indonesia cuma ada satu. Oh enggak, ada beberapa. Ada beberapa. Sekarang harganya tuh udah tergoreng banget, Om. Oh, gitu ya. Heeh. Oke, biasanya di dunia hobi kan seperti itu. Ini ya, dengan ada acara ini saya yakin orang ada yang pengen, wah seru ya main ginian ya. Dan pasti akan banyak lah. Ini jadi suatu hobi baru. Benar. Oke, nah pada saat bikin ini ada apa? Ada tujuan tertentu kah? Kalau ini kan kebetulan bukan punya aku. Cuman kemarin aku sempat wawancara sama yang punya. Dia tuh tujuannya pengen jadi ini tuh ada pembalapnya dulu. Oh. Namanya aku lupa, Freddy Spencer apa Eddie Lawson gitu, aku lupa. Iya, pembalap luar. Pembalap luar. Jadi Cuma- ini motor ex pembalap luar. Oh enggak, bukan. Oh, bukan. Dibikin seperti oke, itu. seperti itu. Dengan Oh, oke, basic- livery-nya gitu ya. Oke, dengan oke, basic oke. NSR 2,5 gitu. Berapa Mas kisaran? So far tertinggi ini pernah ada yang jual sampai 700 sampai 800. 700 sampai 800. 800. Oke. Oke, ini pertanyaan buat anak hobi sih sebenarnya nggak penting, tapi kalau buat orang awam penting. Benar. Paper nggak? Ini paper. Paper ya? Paper. 800 tuh paper. Oke. Gitu. Biasanya di teman-teman hobi motor-motor klasik, motor-motor yang lawas-lawas itu kan udah nggak peduli paper Benar, biasanya. benar. Yang penting mereka bilang gue suka barang ya bukan suratnya. Benar. Nyari barang aja susah Mas. Iya, benar. Boro-boro yang ada suratnya. Setuju. Oh. Gitu. Oke, lucu-lucu. Nah, ada kesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ingin memulai main motor kayak gini ya, motor-motor klasik, motor-motor balap ini. Jangan sampai orang-orang mau ke hobi baru, kecebur dulu, babak belur dulu, terus kalau misalnya dia survive, dia akan terus. Ada yang kapok, akhirnya Benar, berhenti. ada yang kapok. Nah, Kebanyakan. ada saran nggak? Sarannya sih yang penting apa ya? Sabar aja deh. Sabar ya? Yang penting kuncinya sabar sih, karena nyari spare part itu udah pasti lama. Betul. Ketika pun kita udah dapat belum tentu motornya benar, karena kayak gitu berapa kali. Tapi kepuasannya percaya deh, itu ada di akhir ketika motor udah jadi. Gitu ya. Itu ibaratnya begitu udah besok mau start, kita begitu nyala udah senyum-senyum gitu ya. Nah, benar. Wah, gila keren banget. Bisa nikmatin lah sambil ngopi di luar teras. Iya, nyupir sambil senyum-senyum padahal jalannya pelan gitu ya. Bener. Di tengah Hidup jalan aja tuh udah seneng. di tengah jalan tiba-tiba berebet gitu tuh urusan lain itu. Yang penting pulsa ada kuota ya kan? Bener, Tinggal bener. telepon temen atau towing. Bener. Itu standby itu harus selalu. Ini Gua senang aja lah pokoknya. Teman-teman Ogre ini suka touring? Terakhir kemarin kita sekali touring pun juga nggak terlalu yang maksain kita touring. Iya, Biasa iya, kita paham, sui. Terakhir kemarin kita ke Bali. Hah? Itu ke Bali di towing dulu apa? Towing, masih towing. Iya, Tapi start dari sampai mana? Dari mana startnya? Oh, udah kita udah di Bali, posisinya di Denpasar. Cuman dari situ kita Keliling keliling Bali. Intamani. Oh, oke, nice. Muter-muter lah. Keren. Apalagi sekarang video udah pada drone. Wah, udah pasti keren deh videonya. Iya. Kemarin pakai drone juga. Itu teman-teman update-nya di IG ada. Pada masing-masing di Instagram ada. Oh, Ogre-nya ada. Ogre-nya ada, Instagram masing-masing ada, YouTube ada. Oh, YouTube ada. YouTube ada. Oke, YouTube-nya apa, Mas? Gani Rahman. Oh, Gani Rahman. Jadi bener-bener yang megang Mas Gani ya? Iya. Wah, gokil, Mas. Keren. Nah, nih kalau teman-teman nih kan kadang kalau barang hobi ya, ada yang latah, nggak belajar dulu, dia main beli aja. Taunya begitu dapat, taunya barangnya nggak orisinil lah ini ya gitu. Nah, oke. Untuk menghindari hal itu apa Mas Gani? Kiat-kiatnya? Kalau aku biasanya nyari bengkel tuh yang penting nyari bengkel yang bener dulu sih, Mas. Yes, saya setuju. Itu banget. Curhat nih. Dan maksudnya bukan berarti bengkel bagus itu adalah bengkel yang benar. Ya, yes. Saya bahkan sampai sekarang pun bengkelnya tuh bengkel yang benar-benar ada di kandang ayam. Ya, yang Kandang penting ayam di mana-mana itu malah mekaniknya malah jago-jago. iya, yang penting bisa dipercaya, barangnya gak tuker, Benar. bisa Intinya bongkar, kalau- bisa masang gitu ya. Benar, kalau nggak suka ngulik, setidaknya ada bengkel yang bagus lah. Buat kita lah gitu ya, ngerti lah. Ya. Tapi kayaknya belajar dulu wajib ya. Itu wajib sih, Om. Wajib ya. Benar banget. Jadi Biar nggak panik di jalan. Biar nggak panik. Jadi sukanya juga terfokus kali ya. Benar.
Jadi nggak lapar mata lah. Benar. Suka. Kepuasannya juga lebih beda itu. Iya, betul. Oke. Siap. Nah, ini tadi ngobrol-ngobrol seru dengan Mas Gani. Ya. Mas Gani ini masih muda, tapi ini seru nih. Dia bisa menjadi penerus otomotif di Two Wheels Enthusiast. Nah, Fokusnya ke motor balap gini, Mas? mostly kita sport. Benar. Mostly sport ya? Mostly sport. Sport classic motorcycle. Gila, keren banget. Ada berapa orang yang suka? Anggota. Anggota? Untuk anggota kita ada 18 orang. 18 orang aktif. udah bisa bikin acara seperti ini. Wah, keren banget. Asli keren. Thank you banget. Kalau nggak ada acara kayak gini, kita nggak ada edukasinya. Kita nggak tahu ini motor apa. Terus kita nggak bisa ngelihat dari detail. Terus yang ide yang menarik, di setiap masing-masing motor itu ada QR, ya ada barcode. Begitu di scan, dia langsung masuk ke Wikipedia itu ya. Benar. Wikipedia, jadi dia ada detail-detail historinya. Keren banget deh. Keren. Nanti saya akan meliput satu persatu motor. Boleh banget Om. Nanti saya infoin ke Mas Gani. Boleh. Oke, Mas Gani, saya keliling-keliling dulu. Oke, siap. Terima kasih Sukses ya. Om. Ya. Sukses buat acara, buat teman-teman. Mudah-mudahan makin banyak yang suka dengan motorsport klasik seperti ini. Benar. Oke, sip. Thank you. Jangan lupa ikuti terus di antara KG Race. Subscribe, like, share, dan komen. Thank you. Yuk. Siap. Thank you ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu yuk. Nanti kita detailin. Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman yang tidak sempat kesini jadi bisa melihat secara detail. Oke, yuk ikut. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Close your eyes. Close your eyes. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Nah, begitu kita masuk di pameran Japanese Bike Fest. Bike Fest. Jadi ternyata di sini ada beberapa kategori, Mas ya. Benar, benar dong. Beberapa kategori mulai dari mini bike, Mini bike yang sport,
sport, terus Ada sport bike, sport bike, ada super bike, sama hyperbike. Itu berdasarkan apa? CC berarti. berdasarkan cc biasanya. Kalau di CC ya. Oke, berarti kalau mini bike itu yang mini bike race ini berapa CC ini? Ini 50 cc om. 20 cc. Dua 50 cc keluaran Honda sama Yamaha. Oke, sekarang kita lihat yuk. Ini yang Iya. tadi Om Gani bilang ini, Mas Gani bilang ini dibilangnya kategori Mini bike, mini bike, mini sport bike. Mini sport bike. Oke. Boleh tahu nggak? Ini zaman dulu dipakai buat race apa enggak ya? Kalau untuk racing nggak ada, cuman beberapa orang kadang-kadang suka dipakai buat latihan balap. Oh, oke. Biasa buat latihan rebah atau apa, balapannya dulu kecil-kecil Pakai oke. Nah, kalau yang ini yang di belakangnya ini masuk kategori superbike. Superbike berarti karena cc-nya berapa sampai berapa ini, Mas? Ada yang 7,5, ada yang 900. Oh gitu. Oke, kalau yang itu GS Itu sport XR. bike. Itu sport bike. Oh, itu sport bike Sport karena bike. cc-nya 400. 400. Nah, sport bike pada umumnya lah. Oke. Nah, ini tadi juga saya nanya sama anak saya nih, kenapa ada 3 motor di depan ini istimewa? Ternyata anak saya bilang ini adalah hyperbike. Hyperbike, benar. Karena yang di kanan nih cc 1100, 1100, ini CBR 1100, ini 1300. 1300. Ini Oke. rajanya dia. Ini rajanya. Nah, Oke. Jadi dulu Kawasaki nyiptain motor ini. Heeh. Nah, dikalahin sama Honda Blackbird. Oh, jadi pertama Ninja ini dulu. Ninja ini dulu. Ninja dulu. Keluarin Blackbird. Blackbird. Blackbird dikalahin sama Hayabusa. Hayabusa. Oke. Habis itu baru ada gentleman agreement, nggak boleh kecepatan di atas Hayabusa ini lagi. Jadi Oh, iya? ini bener-bener raja terakhir. Wow. Ini tahun berapa ini, Mas? 99 Om. 99. Oke, kita lihat kecepatannya sampai berapa. Nah, itu. Wah, 340 km per jam. RPM sampai 13.000. Oke, kita lihat yang pertama, generasi pertamanya ini Ninja ya. Ninja 320. Oke, generasi keduanya adalah Honda. ini dibilangnya Blackbird. Oke, Honda Blackbird 320. Bener memang. Yang rajanya Hayabusa. Wow. Ini mungkin cuma satu kali di Indonesia ya? Enggak juga, masih banyak Om. Oh ya? Populasi lumayan banyak. Saya nggak kebayang kalau nyupir ini nyupir di mana, Mas? Nggak bisa, nggak pernah Iya? bisa sampai top speed. Nggak usah supir. Oke. Nah, itu berarti di belakang-belakang ini masuknya apa? Kategori sport bike. Oh, sport bike. Sport bike, ada Oh, super bike. ada super bike juga. Oh. Sama ada sport touring, ada. Apa itu? Sport touring itu motornya Oke, yuk kita lihat yuk. ini keluaran Honda CBR 600. Sport touring. Artinya dia tidak buat di sirkuit, tapi buat Bukan. Jadi kalau sport itu biasa terkenal dengan fairing yang full. Oke, very full. Nah ini fairingnya full, cuma motornya satu sisi buat touring. Jadi posisi ini di atas dan joknya jok buat touring, bukan kepisah. Kalau sport bike rata-rata kepisah. Oh, itu ya. Wah, saya baru tahu nih. Saya awam banget. Kalau naked bike itu yang CB 400 karena fairingnya nggak ada. Taringnya nggak ada. Oh. Gitu. Oke, ini berarti sebenarnya dipakai buat apa sama orang-orang ini? Biasanya buat touring. Buat touring? Buat touring oke. Oh, jadi oke. Kebayang nih. Oke, teman-teman tulis entusias. Saya sih orang awam nih. Jadi saya baru tahu tuh. Jadi kalau misalnya ada orang touring, tiba-tiba dia pakai motor apa superbike kurang nyaman kali ya. Agak kurang nyaman loh, Kurang nyaman ya? pasti di punggung sakit. Karena dia buat sirkuit ya. Iya diperuntukkan Mostly- untuk sirkuit ya benar. Maksudnya buat sirkuit. Kayak motor sport pada umumnya lah. Oke, jadi ini mungkin buat Mas Gani dan teman-teman hal biasa, tapi kalau buat orang awam sih ya jadi ilmu baru nih Mas. Benar. Ilmu baru. Jadi jangan sampai salah kaprah juga nih. Benar. Beli motor. Setuju. Teman-teman beli motor superbike ini Ini sport bike om. oh, Ini sport 400 bike semua. Oh, ini 400 semua. Oke, kalau sport bike buat dipakai buat jalan-jalan masih oke. Masih oke sih, cuman ya tetap kalau namanya sport udah pasti kita nunduk. Jadi punggung sakit. Oh, punggung sakit. Oke, kalau yang Mas Gani punya tuh apa berarti tipenya? Kalau aku super bike. Superbike berarti. Superbike dan hyper bike. Wih, yang hyperbike-nya apa, Mas? Yang Hayabusa om. Oh, ini punya Mas? Iya. Wih. Sama yang si Superbike Fireblade. Oh, gitu. Udah sampai berapa Mas ya Hayabusa itu? Apanya om? Nyupirnya? Pernah Kalau di nyobain? Jakarta segitu aja. Berapa tuh?
paling kenceng sampai 120 tuh udah ngerem lagi loh. Oh iya, udah ngeri ya. Udah serba macet om soalnya. Oke. Hayabusa boleh tahu nggak dapatnya di Indonesia? Indonesia. Indonesia. Indonesia Oke. udah pasti. Good. Maksudnya barang lama atau barang? Barang lama orang nyimpen tuh. Wah. Cuman catnya waktu Itu- itu kondisinya udah agak kusam, jadi aku restorasi. Oke. Di bagian body lah. Pastinya yang ngincer banyak. Kebetulan Hayabusa kurang begitu ini Om, karena dia punya body yang agak gede, motornya berat, jadi peminatnya agak kurang. Oke, alasannya Pak historinya. alasannya kenapa Mas Gani beli karena Historinya. historinya. Wih, luar biasa. Ini keren nih. Keren. Misalnya orang beli karena histori, itu udah antusias banget. Itu udah di atas hobi. Jadi respect lah. Saya respect banget. Siap Om. Keren. Saat beli nih ya, boleh cerita sedikit nggak? Ownernya begitu Mas Gani tahu mau beli, dia langsung ngelepas kah atau? Karena emang dijual sih Om sama dia. Oh, emang dijual. Dijual terus udah aku samperin. Kebetulan dia juga tahu aku juga karena sering restorasi motor tua. Oke. Itu plus minus sih Om, kadang-kadang karena aku sering restorasi, dia tahu suka dikasih harganya turunnya dikit. Ya, betul. Tuh, teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi juga tuh. Benar, masih kayak gitu Iya, Om ya. jadi karena saya di Oskul BMX, percaya nggak Mas? BMX itu datang sendiri ke saya. Oh iya sampai gitu. Iya, bahkan yang the rarest item, the one and only di Indonesia saya dikasih gratis Mas. Wow. Ya. Karena dia tahu saya suka Oskul BMX dan sama saya dipelihara. Ya. Jadi langsung dikasih dipercaya ke Om aja ya. Keren. Iya, jadi saya yakin suatu saat nih Mas Gani akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Aduh, pengen banget Om. Jadi daripada nggak dirawat di rumahnya, saya kasihin aja deh ke orang yang emang benar-benar bisa sayang. Itu yang kejadian sama saya. Itu BMX cuma dijobrokin aja. Saya bilang, ayo Mas main BMX bareng. Saya bilang saya nggak ada waktu. Terus saya bilang, Mas Daru mau? Maksudnya mau nggak? Mas dijual? Enggak. Kalau mau dibuat Mas Daru aja. Gitu. Karena emang sesama antusias gitu Ya, Om. sama antusias. Setuju banget. Wah, keren. Gokil. Oke, saya keliling-keliling lagi ya. Siap. Thank you Mas Gani. Sama-sama Om. Oke, alhamdulillah sekian liputan dari Taraka Garage. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya dan Rifki undur diri. Thank you, selalu mengikuti liputan dari Taraka Garage. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ini kita masih di dalam dari Motor Brats di daerah Villa Ciderewas. Kita cabut dulu, sampai liputan berikutnya. Thank you. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.